Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di Semesta. Itu brandnya setelah 5 tahun. Tapi jam 6 sampai jam 10 saya jualan bubur ayam dan piscoknya. Dan saya kadang-kadang heran ya, kita lagi bikin masjid 6 syuhada 2 lantai, ya kan, mengandalkan donasi dari penonton pesantren Jolali. Sejak 2 Agustus 4 tahun yang lalu, 2021, sekarang ini tanggal 22 Oktober, September, Oktober, jadi sudah 4 tahun 2 bulan masjid itu belum jadi, padahal sudah ganti presiden. Ini yang salah di mana? Padahal uang itu ada banyak ya. Padahal kalau kita mati, itu uang itu juga nggak dibawa ke kuburan. Kata Rasulullah, kalau orang mati itu diantar jenazahnya oleh 3 hal ya. 2 kembali, 1 ngikuti si mayit sampai alam barzah. Pertama yang kembali adalah hartanya itu kembali, nggak dibawa ke akhirat. Harta itu jadi warisan dari si mayit itu. Yang kedua yang kembali itu adalah saudaranya, pasangan hidupnya, handetolannya. Nggak ada yang mau masuk mati ikut si mayit nemani sampai alam barzah. Dia pulang kembali meneruskan kehidupannya sehari-hari karena masih belum tiba ajalnya. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, yang ikut si mayit itu adalah sedekahnya, amal solehnya. Kalau dipikir-pikir, kalau emang ke situ ya harusnya sedekahlah banyak-banyak ya untuk pembangunan masjid 6 syuhada itu. Kata Rasulullah, apa itu? Man sholal bardan dakhalal jannah. Siapa yang membangun masjid lillah, man bana masjid dan lillah ya maksudnya. Saya membangun masjid lillah karena Allah, banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada pahala yang jauh lebih besar ya daripada dunia yang seperti sayap nyamuk ini. Orang-orang yang punya keimanan yang tinggi seperti Syekh Ahmad Yasin yang wafat 20 tahun yang lalu, setelah pulang dari sholat subuh di atas kursi roda, kemudian turunlah helikopter Apache, kemudian melepaskan rudal dari helikopter itu di depan Masjidil Aqsa. Maka waktu hidup Syekh Ahmad Yasin yang mengobarkan perlawanan jihad kepada penjajah Israel, dia bilang, saya tidak tertarik, kata Syekh Ahmad Yasin, terhadap dunia yang rendah ini. Saya tertarik dengan mati syahid. Tetapi penonton saya Jolali tampaknya hubud dunia ya, cinta dunia ya. Mementingkan harta benda, disimpan-simpan. Sebenarnya kalau dilepaskan untuk membangun masjid itu aman ya, untuk sedekah membangun masjid 6 syuhada ya nggak kelar-kelar, udah sampai 4 tahun, masuk tahun keempat dan ganti presiden dari Jokowi tahun 2021 2 Agustus, sekarang sudah 22 Oktober. Kemarin 2 hari yang lalu, hari Ahad 20 Oktober itu pelantikan presiden baru Prabowo Subianto. Itu masjid sudah 4 tahun nggak jadi-jadi. Ini yang salah bukan hartanya ya, tapi keimanan yang perlu ditingkatkan. Bukan uang nggak ada, masa 100.000 nggak ada, masa 50.000 nggak ada, masa 100 juta nggak ada. Banyak orang yang punya uang. Tuh lihat menteri-menteri, uangnya miliar. Koruptor itu juga ada yang triliunan, ya kan? Yang halal mesti lebih banyak dari yang haram.
Jadi kami menghimbau ya kepada yang menonton, moga-moga penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid karena Allah, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Ittaqun nar, lindungilah dirimu dari bahaya api neraka walau bisyikki tamr, meskipun dengan sedekah sepotong kurma, itu bisa membebaskan kita dari api neraka. Kata Rasulullah, ittaqun nar, jaga dirimu dari bahaya api neraka walau bisyikkin tamr, meskipun dengan sepotong sebelah buah kurma. Sedekah, apalagi untuk membangun masjid. Ya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya, walladzina yunfikuna bi amwalihim walladzina yunfikuna bil-laili wan nahari, di surat Al-Baqarah. Orang-orang yang walladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahari sirra wa alaniyah walahum ajruhum inda rabbihim fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka bil-laili, pada siang hari, dan menginfakkan harta mereka pada malam hari, sirran, diam-diam, atau menginfakkannya alaniyah, diumumkan, dipublikasikan, di YouTube kan, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka itu dapat ajruhum, pahala dari sisi Rabb mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka nggak ada rasa takut dengan sedekah yang udah mereka keluarkan, karena akan dibahas oleh Allah kan, wala hum yahzanun, dan mereka juga nggak akan punya rasa duka cita dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Kirimkanlah sekarang sedekah Anda ke Bank Syariah Indonesia, donasi masjid, pembangunan Masjid Enam Syuhada, BSI 1012 656781, dan dikonfirmasikan ke WA kami 0812 1200 6145. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai
lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.